di dalam kita mentadabburi Al-Quran ini. Pada ayat sebelumnya 101, di situ disebutkan tentang persikapan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana sikap mereka? Sebagian orang-orang Yahudi, mereka melemparkan Al-Quran ke belakang punggung mereka, baik dengan pengertian melemparkan ke belakang punggung mereka dengan sebenarnya, ataupun dalam pengertian majaz, bahwasanya mereka tidak menoleh kepada Al-Quran, tidak mau menghiraukan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, cuek kepada Al-Quran dengan Nabi yang membawanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab yang dibawanya, yaitu Al-Quran, sungguh-sungguh diketahui oleh seluruh orang Yahudi bahwasanya pemberitaannya sudah disebutkan di dalam Taurat. Mereka orang-orang Yahudi sudah tahu persis nanti akan datang Nabi yang diutus dan sebagai Nabi terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang dengan kitabnya, yaitu Al-Quran, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, padahal hal itu diketahui secara persis, bahkan lebih mengetahuinya, lebih mengenalinya daripada mengenali anak-anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Sebelum diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah tahu persis karena diberitakan di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Nah, kalau Al-Qurannya dicuekin, Al-Qurannya diabaikan, Al-Qurannya tidak diindahkan, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diagungkan, terus yang mereka baca apa? Yang mereka baca apa? Yang mereka baca adalah sesuatu yang dibaca oleh setan-setan pada hari-hari kerajaan Nabi Sulaiman, yang akan disebutkan pada ayat yang berikutnya ini. Baik, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين السلام عليكم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
wattaba'u, mereka mengikuti. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi. Apa yang mereka ikuti? Ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, sesuatu yang dibaca oleh setan-setan pada hari-hari di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diikuti oleh Yahudi, inilah yang dibaca oleh Yahudi. Al-Qur'annya yang jelas-jelas mereka ketahui persis sebelum kedatangan nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, diabaikan. Yang mereka ikuti adalah apa yang dibaca-baca oleh setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafar Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setanlah yang kafir. Kenapa setan-setan itu yang kafir? Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan itu. Soalnya yu'allimuna an-nasa sihr, setan-setan itu mengajari manusia sihir. Sebagian ulama mengatakan sebab turunnya ayat ini, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Nabi Sulaiman. Jadi Nabi lagi menyampaikan berita perihal Nabi Sulaiman. Nah, orang-orang Yahudi mengomentari, oh, Sulaiman, nabi yang musyrik itu toh. Oh, Sulaiman, nabi yang menggunakan sihir itu toh. Dan tuduhan macam-macam yang lainnya yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah tuduhan bahwasanya Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Maka turunlah ayat ini yang membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajari sihir. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, apa yang dibaca oleh setan-setan ketika itu diambil oleh Nabi Sulaiman, sudah dipendam di dalam tanah di bawah singgasananya. Setan baca apa yang merupakan perkara sihir, diambil, dipendam di bawah tanah. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam wafat, kemudian orang-orang pada mengeduk tanah itu, yang disitulah bacaan-bacaannya setan dipendam, ditanam. Kemudian mereka menemukannya dan mereka mengatakan, ini nih Sulaiman ini menggunakan sihir-sihir. Sulaiman selama itu, selama menjadi raja, menggunakan sihir-sihir. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itulah yang dibantah oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran ini. Nabi Sulaiman tidak kafir, dia tidak mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir adalah setan-setan.
Sekaligus di sini merupakan dalil sihir itu kekufuran, sehingga tukang sihir adalah orang yang melekat pada dirinya kekufuran. Karena Allah berfirman, Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir adalah setan-setan yang mereka mengajarkan sihir. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ma, kita perhatikan ada huruf ma di situ, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ma, kalau dia adalah isim mausul, dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Kalau ma dipahami dengan isim mausul, maka sihir itu juga diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia. Nama malaikatnya Harut dan Marut. Ini kalau ma dipahami sebagai isim mausul. Tapi kalau ma di sini adalah manafiyun, artinya tidak. Artinya tidak. Dan sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, tetapi kepada setan yang namanya Harut dan Marut. Jadi kalau begitu Harut dan Marut malaikat apa setan? Harut dan Marut malaikat apa setan? Dua nama malaikat atau dua nama setan? Kalau maknya dipahami isim mausul, jadi kalau kita baca walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Setan-setanlah yang kafir, di mana mereka mengajari sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, Harut dan Marut adalah malaikat. Kedua malaikat ini mengajari sihir. Kedua malaikat ini mengajari sihir. Kalau maknya kita baca walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Bi Babil pendek. 'Alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kalau maknya di sini tidak, setan-setan itulah yang kafir, di mana mereka mengajari manusia sihir, dan sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, tetapi diturunkan kepada setan, yaitu Harut dan Marut. Nah, jadi Harut dan Marut bisa nama malaikat, bisa nama setan. Terus yang mana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, tetapi yang adhar, yang tampak dari redaksi ayat ini, Harut dan Marut adalah nama dua malaikat. Karena ayat yang berikutnya mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya tidaklah mengajari kepada seseorang, yaitu mengajari sihir, tapi keduanya ngomong dulu, kami ini ujian, kalian jangan kafir ya. Nah, jadi begini, yang tampak dari redaksi ayat ini,
Harut dan Marut adalah nama dua malaikat. Jadi dua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut ngajari sihir. Iya, ngajari sihir. Kedua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut ngajari sihir. Bagaimana penjelasannya? Malaikat Harut dan Marut mengajari sihir. Ketika itu, zaman ketika itu, perkara sihir dan mukjizat itu perkara yang samar. Manusia gak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Sehingga akhirnya samar pula mana tukang sihir, mana nabi. Maka Allah utus dua malaikat yang bernama Harut dan Marut untuk mengajari manusia sihir. Tujuannya apa? Tujuannya ada tiga tujuan. Ada tiga tujuan. Tujuan yang pertama, dengan keduanya mengajari manusia sihir, sehingga manusia tahu persis perkara sihir, maka gamblanglah bagi mereka mana yang tukang sihir, mana yang nabi. Sehingga harus berhati-hati, jangan ikuti tukang sihir, ikutilah nabi. Yang kedua, untuk mengetahui mana tukang sihir, mana nabi, itu sudah jelas ya. Jadi merupakan konsekuensinya. Kalau sudah diketahui sihir, sehingga bisa dibedakan mana mujizat, mana sihir, otomatis yang kedua untuk mengetahui mana tukang sihir dan mana nabi. Yang ketiga, malaikat ini diutus oleh Allah untuk mengajari manusia sihir sebagai ujian. Allah menguji manusia melalui dua malaikat yang diutus, yang mereka mengajari sihir. Lalu yang terjadi pada manusia itu bagaimana? Yang terjadi pada manusia itu bagaimana? Lulus di atas hak atau tidak lulus mengikuti kebatilan? Padahal perkara sihir sudah diajarkan sehingga jelas urusannya tidak samar lagi. Jadi untuk tiga tujuan ini, dua malaikat yang bernama Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan sihir. Nah, tujuan yang ketiga tadi sebagai ujian untuk menguji manusia, ini sebagaimana di dalam ayat tentang Raja Talut yang memerangi raja kafir yang bernama Raja Jalut. Ada di dalam Al-Baqarah juga. Kita lihat sebentar. Ada ayat 249. Di sini disebutkan, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Jadi di sini tentang Raja Talut yang berangkat dengan tentara, kemudian seorang nabi yang diutus ketika itu mengatakan Allah menguji kalian dengan sungai. Nanti di tengah jalan kalian, wahai kaum muslimin, akan berjumpa dengan sungai. Ketentuan dari Allah, ambil air dari sungai itu 1 cibuk saja, jangan lebih dari itu. Jadi ujian. Nah, sama sekarang di ayat yang kita bahas ini, Allah kirim 2 malaikat yang namanya Harut dan Marut untuk menguji manusia. Jadi sekali lagi ada 3 tujuan tadi. Malaikat Harut dan Marut diutus oleh Allah untuk mengajari sihir biar manusia jelas mana sihir, mana mukjizat. Tujuan yang kedua, akhirnya manusia mengetahui mana tukang sihir dan mana nabi. Dan yang ketiga,
untuk menguji manusia. Tetapi perlu diketahui, ketika malaikat Harut dan Marut ini mengajari sihir kepada manusia, kita lihat ayat yang berikutnya. Apa sekedar mengajari sihir begitu saja? Atau ada pesan tertentu agar manusia yang diajari sihir memperhatikannya? Ada pesan tertentu. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Keduanya, siapa keduanya? Keduanya adalah Harut dan Marut. Keduanya Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut tidaklah mengajari manusia, yaitu mengajari sihir, hingga keduanya mengatakan terlebih dahulu, kami ini fitnah, kami ini diutus untuk suatu ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Maka janganlah kalian kafir. Bukankah sudah jelas nih urusannya tentang sihir dan mukjizat, tentang sahir, tukang sihir, dan Nabi sudah jelaskan. Maka saya ini diutus sebagai ujian. Janganlah kalian kafir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kelanjutannya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka belajar dari keduanya sihir, sesuatu yang memisahkan, yang menceraikan dengan sihir itu antara suami dan istrinya. Nah, siapa yang dimaksud manusia yang belajar? Siapa yang dimaksud manusia yang belajar dari malaikat Harut dan Marut sihir untuk mencerai beraikan suami dari istrinya, istri dari suaminya? Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang mempelajari sihir. Dan perkara yang paling dicintai oleh setan adalah mencerai beraikan suami dari istri, mencerai beraikan istri dari suami. Jadi biar terjadi perceraian, perpisahan, itu yang paling disukai oleh iblis. Dan orang-orang Yahudi pun mempelajari sihir yang dengannya suami istri diobrak-abrik, dirusak persatuannya, dirusak keharmonisannya. Nah, kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an tentang perkara yang paling dicintai oleh iblis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahadum fayaqul fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sada'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu atta farraqtu bainahu wa baina imra'ati qala fayudnihi minhu wa yaqulu na'am anta qala al-a'mas arahu qala falyaltazimuhu. Ini hadis dari Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengirim prajuritnya, yaitu setan-setan, dikirim-kirim. Dan yang paling tinggi kedudukannya dari antara setan-setan kepada iblis, siapa yang paling kedudukan? Yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis siapa?
Siapa? Maka yang paling tinggi itu dipersilakan mendekat ke iblis. Iblis mendekat ke dia. Nah, ada setan yang datang, lapor bos. Nah, mungkin bahasanya gitu, nggak tahu lah. Lapor bos, saya sudah berbuat begini, begini dan begini. Apa kata iblis? Kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian datang setan yang lainnya, lapor, saya tidak meninggalkan manusia hingga aku cerai beraikan suami dari istrinya, hingga aku cerai beraikan, aku rusak hubungan istri dari suaminya. Kemudian apa kata iblis? Nah ini ente kesini. Kata A'mas rahimahullah, saya memperkirakan Nabi akan memaksudkan bahwasanya si setan itu dipeluk oleh iblis. Sini, kamu ini hebat, kamu telah berhasil memisahkan suami dari istrinya, merusak kehormatan mereka. Nah, jadi ini yang paling dicintai oleh iblis, rusaknya rumah tangga. Maka di dalam ayat ini para Yahudi, orang-orang Yahudi belajar dari Harut dan Marut sihir, yang mana sihir itu bisa mencerai-beraikan seseorang dari pasangannya, yang itu paling disukai oleh iblis. Jadi ini yang dipelajari oleh Yahudi. Sementara Al-Quran pada ayat yang sebelumnya 101 yang nyata-nyata dari Allah dibawa oleh seorang nabi yang mereka mengetahui persis karena disebutan di dalam kitabnya yaitu Taurat, malah diabaikan, dilempar ke belakang. Mereka lebih memilih sihir. Mereka lebih memilih mempelajari sihir. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka dengan sihir tersebut tidak bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sihir ada kekuatannya. Ya, sihir ada kekuatannya. Kekuatannya sedemikian rupa termasuk merusak keharmonisan hubungan suami istri. Tetapi kekuatan tersebut tidak bisa berpengaruh. Tetapi kekuatan tersebut tidak ada artinya. Tetapi kekuatan tersebut tidak bisa memudaratkan kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi zat yang maha kuat adalah Allah. Kekuatan apapun tidak ada artinya di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini senada sama dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang waktu itu masih bocah, dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan beberapa kalimat, diantaranya adalah ya gulam, bocah, seandainya manusia dan jin berkumpul berkonspirasi untuk menimpakan suatu kemudaratan terhadapmu, tidak pernah akan bisa. Tidak pernah akan bisa kalau Allah tidak mentakdirkannya demikian. Nah, jadi tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Sihir memang ada kekuatannya, tapi dengan sihir tersebut mereka tidak bisa memudaratkan siapapun kalau Allah tidak mengizinkan.
Jadi dari sini ada faedah yang bisa kita ambil berupa apa para jamaah? Jangan pernah takut kepada sihir, jangan pernah takut kepada hal-hal yang semacam sihir, serangan halus dan yang lainnya. Itu gak ada kekuatannya. Itu gak ada kekuatannya. Itu baru ngaruh kalau memang Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan gak ngaruh. Oleh karena itu cukuplah bagi kita mempertebal zikir kepada Allah, mempertebal bersandar kepada Allah. Di antaranya jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Tadi pagi sebelum matahari terbit kita sudah membaca zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Di antaranya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abin Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan yang lain-lainnya yang diajarkan untuk dibaca di pagi hari. Ini menjadi benteng bagi kita. Demikian pula jangan lupa sorenya. Yang lebih utama sebelum matahari terbenam baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir, dan seterusnya sebagaimana Nabi ajarkan. Ini yang terpenting, kita perkuat dengan zikir kepada Allah. Kita perkuat dengan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuatan sihir, makhluk halus dan yang lainnya nggak ada kekuatannya. Nggak ada kekuatannya di hadapan la haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya dari Allah. Jadi tidak perlu ditakuti. Kadang-kadang ada orang tua berlebihan. Berlebihan bagaimana? Anaknya masih TK misalnya, atau masih SD, masih kecil kelas 1, dan anaknya cantik atau ganteng, kemudian ketakutan masuk sekolah. Udah jangan masuk sekolah. Kenapa? Khawatir nanti kena ain, khawatir nanti kena pandangan orang yang dengki, nanti jadi sakit. Terus ya gak usah sekolah, gak usah kemana-mana, nanti malah jadi sakit kena ain. Betul, ada ain. Pandangan orang yang dengki bisa menjadikan si anak yang dipandangin itu sakit. Betul sekali. Tetapi bukan lantas penjagaan kita berlebihan sehingga khawatir yang kebablasan. Anaknya nggak boleh sekolah, di rumah saja, soalnya nanti ada orang yang mandangin karena dengki, sakit nantinya. Ini kebablasan. Tetap sekolah, aktivitas sebagaimana biasa. Bentengi anak-anak kita dengan zikir. Kekuatan apapun tidak mempan. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Itu diantara doa yang bisa kita bacakan pada anak-anak kita, sehingga ain atau serangan makhluk halus atau sihir atau yang lainnya tidak mempan insyaallah. Dan itu Nabi ajarkan. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Baik. Jadi para jamaah rahimakumullah, orang-orang Yahudi mereka mempelajari sihir yang dengannya bisa mencerai-beraikan suami istri. Tetapi sekali lagi itu nggak ada kekuatannya sesungguhnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak perlu takut atau khawatir yang berlebihan. Kelanjutan ayat ini, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum.
Mereka orang-orang Yahudi mempelajari sesuatu yang sesungguhnya memudaratkan bagi mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Al-Quran yang harus diimani ditinggalkan. Al-Quran dengan Nabi yang mereka telah mengetahuinya dari kitab Taurat, karena sudah dari awal diberitahukan, diabaikan, dicuekin. Tetapi malah lebih memilih membaca, mempelajari sihir-sihir. Sihir-sihir yang mereka pelajari sesungguhnya memudaratkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Mari kita pahami apa yang dimaksud memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ada penjelasan yang dimaksud memudaratkan mereka itu di akhirat nanti. Kenapa? Karena di akhirat dia akan mendapatkan balasan atas kekufuran, atas kekufurannya berupa tindak perbuatan sihir itu. Maka di sana disiksa, diadab. Jadi ini yang dimaksud memudaratkan itu di akhirat. Ada penjelasan bukan saja di akhirat, tapi di dunianya juga sudah kena mudarat, hukuman, sesuatu yang menjadikan mereka tidak nyaman akibat mempelajari sihir. Jadi bukan saja di akhirat, tetapi justru sejak masih di dunia, sihir yang mereka pelajari itu memudaratkan mereka. Gimana memudaratkannya? Gimana memudaratkannya? Mereka dikuasai oleh setan-setan yang mereka ajak kerjasama. Setan-setan menjadikan mereka budak-budak, disuruh begini, disuruh begini, disuruh begini. Kalau tidak mau nanti malah imbasnya balik ke sampean-sampean. Oh, jadi diperbudak oleh setan. Dan itu ketika masih di dunia. Makanya ada penjelasan orang-orang tukang sihir bukan mendapatkan mudarat ketika di akhirat saja, tapi di dunia juga sudah mendapatkan mudarat. Ini sebagaimana di dalam surat Jin, innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya manusia, sekelompok manusia meminta perlindungan dengan jin, bekerja sama dengan jin, maka jin-jin itu hanya menambah kesesatan bagi manusia. Manusia-manusianya dikuasai oleh jin, maka semakin jauh dan semakin jauh, semakin tersesat, semakin tersesat dan semakin tersesat, semakin dikuasai dan semakin dikuasai oleh jin. Jadi sekali lagi, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir yang mereka pelajari itu memudaratkan mereka, tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat sudah pasti, dan sejak masih di dunianya pun mereka sudah mendapatkan mudarat. Kemudian kelanjutan ayat ini, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui. Mereka siapa? Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui. Mereka siapa? Di sini yang dimaksud mereka adalah jin-jin dan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan jin-jin. Jin-jin yang jahat namanya setan. Kalau jin tidak jahat tidak disebut setan. Sama hakikatnya manusia juga demikian. Manusia yang jahat hakikatnya setan. Yang tidak jahat tidak disebut setan. Karena setan itu dari dua macam makhluk, dari jin dan dari manusia. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan apanya? Perbedaan zatnya, perbedaan wujudnya. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita.
kita diciptakan bahan asalnya dari tanah, kalau jin diciptakan bahan asalnya dari api. Nah itu perubahan, itu perbedaannya. Perbedaannya ada pada zatnya, ada pada wujudnya. Nah, tapi hakikatnya kalau jahat ya entah manusia entah jin, namanya setan. Hakikatnya adalah setan. Nah, mereka orang-orang Yahudi juga jin-jin sesungguhnya telah mengetahui bahwasanya apa yang mereka dapatkan yaitu sihir, bahwasanya apa yang mereka upayakan yaitu sihir, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada kebaikannya di akhirat sama sekali. Tidak ada kebaikannya di akhirat sama sekali. Bagaimana ada kebaikannya? Sihir itu adalah kekufuran. Orang menghadap Allah dengan kekufuran terus mendapatkan kebaikan, nonsense. Yang sebaliknya iya, kehinaan, adab yang dahsyat. Maka disebutkan padahal mereka jin juga orang Yahudi, orang Yahudi juga jin, telah mengetahui persis bahwasanya yang dipelajarinya ini, yang diupayakannya ini, yang didapatkannya ini tidak ada kebaikannya di akhirat sedikit pun. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, betapa buruk apa yang mereka tukar dengannya. Betapa buruk apa yang mereka tukar dengannya. Jadi dirinya dengan upaya-upayanya bagaimana bisa mendapatkan sihir. Sihir didapatkan dengan pengorbanan apa? Sihir diraih dengan pengorbanan apa? Betapa buruk apa yang mereka dapatkan itu. Sekarang orang sihir atau tukang sihir, dia kafir apa tidak kafir? Dia kafir atau tidak kafir? Jelas tukang sihir adalah kafir. Di atas sudah disebutkan. Di atas di awal ayat yang awal, maksudnya di awal ayat sudah disebutkan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman tidak kafir, setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Jadi sihir itu kekufuran. Sihir itu kekufuran. Lalu bagaimana kembali kepada Allah di akhirat nanti dengan kekufuran? Maka betapa buruk apa yang mereka upayakan itu. Baik, jadi tukang sihir itu kafir. Yang dimaksud tukang sihir di sini adalah mereka yang kerjasama dengan setan, dan setan ketika diajak kerjasama tidak gratisan. Setan ketika diajak kerjasama, di mana setan memenuhi apa yang diinginkan oleh si manusia yang bekerja sama itu dengan persyaratan-persyaratan, dan persyaratan-persyaratannya dia harus penuhi. Persyaratan kekufuran, persyaratan kesyirikan, mengagungkan setan-setan ini meninggalkan pengagungan Allah, maka syirik, maka kafir. Tapi kalau kemudian sihir yang dimaksud bukan sihir jenis ini, karena ada jenis yang lainnya diistilahkan juga sihir. Diistilahkan juga sihir. Sihir itu kan artinya sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat halus, sehingga tidak dirasa ternyata sudah memudaratkan, tidak terasa ternyata sudah mati, tidak terasa ternyata sudah binasa, karena sangat halus, sangat lembut. Itu sihir. Nah, ada jenis sihir yang lain, misalnya seseorang
mencampur adukan suatu zat pada minuman, kemudian minuman ini disuguhkan kepada orang yang dijadikan sasaran. Ya dia minum biasa, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi kemudian berjalan bersama waktu, lama-lama zat yang dicampuran pada minuman itu berpengaruh, bereaksi pelan-pelan, akhirnya binasa. Ini juga masuk pengertian sihir, karena pengaruhnya lembut, tidak terasa halus. Ini juga kategorinya sihir. Tetapi kalau sihir semacam ini memakai obat-obatan, memakai ramu-ramuan, memakai jamu-jamuan atau semacamnya, ya dia tidak kafir. Dia kategorinya berbuat dosa besar karena membinasakan orang lain. Disebut sihir karena wasilahnya sangat halus. Kan sihir berasal dari kata saharo, tersembunyi, sahur. Makanya kalau kita berpuasa, kita makan di waktu yang tidak biasanya orang makan. Itu sepertiga malam terakhir. Biasanya orang itu lagi tidur pulas, lah di jam itulah kita makan. Maka namanya makan sahur, makan di waktu yang tersembunyi. Nah, itulah pengertian sihir secara bahasa. Halus, lembut, sehingga menimpakan mara bahaya kepada orang lain dengan obat-obatan, jamu-jamuan yang pengaruhnya sangat halus, sangat lembut, juga disebut sihir. Tapi pelakunya tidak kafir, dia berbuat dosa besar. Yang kafir adalah yang pertama tadi, membinasakan orang dengan cara yang lembut, cara yang halus, tidak ketahuan, sangat tersembunyi. Caranya kerjasama dengan setan, ini yang kafir. Bahkan Nabi mengatakan retorika yang bagus disebut sihir. Berarti ini sihir secara bahasa. Nabi bersabda, wa inna minal bayani lasihra. Dan di antara penjelasan, dan di antara penyampaian, dan di antara retorika berbicara, ada yang merupakan sihir. Loh, maksudnya bagaimana? Kok sihir? Berbicara, retorika, kok sihir? Iya, artinya sesuatu yang sangat lembut pengaruhnya, sesuatu yang sangat halus. Orang di hadapan orator ini tidak terasa, oh ternyata sudah jam 12 malam ya, padahal mulai bicaranya tadi mulai jam 9. Kita mendengarkan, gak terasa dibawa pada alur pembicaraannya, sangat khusyuk sekali, terkesima. Sudah jam 12. Itu namanya sihir. Jadi tidak terasa. Tapi sihir secara bahasa, Nabi mengatakan demikian, wa inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari antara pembicaraan retorika ada yang merupakan sihir. Nah, yang dimaksud sihir di sini yang sangat buruk adalah dua macam. Sihir yang kafir pelakunya dan sihir yang dosa besar pelakunya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lau kanu ya'lamun, hal ini mereka kalau mengetahui, kalau Yahudi dan jin mengetahui betapa buruknya sihir dan gak ada kebaikannya di akhirat, niscaya mereka akan meninggalkannya. Niscaya mereka tidak akan mempelajarinya. Kalau mereka tahu akibatnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika masih di dunia, tukang sihir itu dihukumi apa? Dikasih hukuman, maksud saya. Dikasih hukuman apa? Kalau secara hukum udah jelas mereka kafir. Yang kerjasama dengan setan ya, yang bukan memakai obat-obatan, ramu-ramuan yang membinasakan secara halus, bukan. Kalau itu dosa besar. Yang kerjasama dengan setan,
dikasih hukuman apa? Hukumannya adalah dibunuh. Umar bin Khattab menyampaikan statement agar si tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan dibunuhin. Dan di dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab telah membunuh tukang sihir berapa, demikian juga yang lainnya ketika itu telah membunuh tukang sihir sejumlah berapa. Jadi hukumannya di dunia tukang sihir itu dibunuhin, itu hukumannya. Para jamaah rahimanullah, sekarang kita melihat realita kehidupan kita. Setelah kita membaca ayat ini tentang permasalahan sihir pernah terjadi di suatu zaman yang manusianya kabur dari memisahkan sihir dan mukjizat. Remeng-remeng, tidak jelas sihir apa mukjizat, mukjizat atau sihir, bagi mereka gak jelas. Sampai akhirnya Allah mengirimkan siapa? Sampai akhirnya Allah mengirimkan 2 malaikat, Harut dan Marut, untuk mengajari mereka sihir, sehingga mereka tahu persis hakikat sihir, sehingga bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat, mana nabi dan mana tukang sihir. Nah sekarang zaman sekarang ada nggak muslim yang nggak bisa membedakan sihir dan karomah? Karomah itu suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada wali atau orang soleh atau orang khususnya Allah, orang dekatnya Allah, namanya wali. Ada nggak zaman sekarang kaum muslimin yang tidak bisa membedakan sihir dan karomah? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Bagaimana itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Mereka asal melihat kejadian luar biasa. Oh, si fulan didemonstrasikan di televisi, dibacok-bacok gak mempan. Oh, si fulan demonstrasi di hadapan para pengunjung, dia bisa terbang di udara, dia ditindas oleh bulldozer gak apa-apa. Kemudian perutnya ditusuk dengan pedang, pedangnya dicabut kembali, tidak keluar darah. Wih, karomah. Ini orang hebat, ini orang dekatnya Allah, itu karomah. Astaghfirullahaladzim, itu bukan karomah. Itu adalah sihir. Bukan karomah, tapi sihir. Baik, kita sampaikan. Karomah terjadi pada ahli ketaatan dengan level ketaatan yang tinggi, sehingga Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, kalau Allah berkehendak akan tampak pada dirinya karomah. Adapun sihir terjadi pada sebaliknya, bukan orang ahli ketaatan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, karomah tidak bisa dipelajari. Sihir bisa dipelajari. Yang ketiga, perbedaan ketiga, karomah tidak dikehendaki oleh manusia. Mau terbang, bacaan gak mempan kan, tembakan gak mempan kan. Karomah tidak begitu. Karomah tidak dikehendaki oleh manusia, tetapi karomah terjadi pada manusia kalau Allah menghendaki. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah para wali-wali Allah. Apakah kita mendengar kisah-kisah tentang mereka dengan kisah-kisah yang ajaib, yang di luar nalar? Jarang sekali. Karena memang tidak dikehendaki oleh si pelaku, tapi dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun sihir terjadi dengan dikehendaki. Demonstrasikan, nih mau terbang nih, bener terbang. Didemonstrasikan di hadapan audiens, di hadapan massa, nih bacaan, bacok-bacok gak mempan. Itu dengan kehendaknya sendiri, itu nyata-nyata sihir.
semacam itu nyata-nyata sihir, karena sihir tidak dikehendaki. Karena karomah tidak dikehendaki, karena karomah terjadinya tidak dikehendaki. Adapun sihir terjadinya dengan dikehendaki oleh pelakunya. Nah, sekarang sudah jelas ya. Sekarang sudah jelas. Nggak usah terkecoh yang ditampilkan di televisi-televisi yang kelihatannya luar biasa, bisa terbang dan yang lain, itu sihir. Jangan sekali-kali mengatakan itu karomah, karena karomah tidak dikehendaki dan tidak bisa dipelajari. Wah, itu didemonstrasikan hanya dengan sengaja, dengan kehendak, maka itu bukan karomah. Sebagaimana pada zaman Nabi namanya mukjizat, itu bukan mukjizat. Baik para jamaah rahiman wa rahimakumullah, sekarang kita melanjutkan ayat 103. Masih fresh, masih konsentrasi para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahiman wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum, dan kalaulah mereka amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa, lamathubatun, niscaya balasan pahala min indillah, dari sisi Allah, khair, itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Walau annahum amanu, jika mereka beriman, artinya apa? Jika mereka beriman artinya apa? Jika mereka beriman sehingga sihir yang selama ini dipelajari, sihir yang selama ini diupayakan, buang, gak tersangkut paut lagi dengan sihir, buang, ganti keimanan. Wattaqau, dan berbuatlah ketakwaan, niscaya yang didapatkan di sisi Allah bagi orang ini lebih baik, lebih baik. Memangnya sihir ada kebaikannya? Nah kan pertanyaannya begitu para jamaah. Memang sihir ada kebaikannya, sihirnya dibuang, sebagai gantinya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pelajari Al-Quran, pelajari kitab-kitab Allah, tahu hukum-hukum Allah, tahu syariat-syariat Allah, itu yang lebih baik jika mereka mengetahui. Memangnya sihir ada kebaikan? Memangnya sihir ada kebaikan? Kok dikatakan itu lebih baik? Sihir tidak ada kebaikannya sama sekali, tapi disebutkan khair, lebih baik ya, bahwasanya apa yang ada pada sisi Allah, apa yang merupakan balasan dari Allah, itu lebih baik. Dalam bahasa kita kan namanya kan komparatif ya. Dalam bahasa kita namanya komparatif atau superlatif. Nah, jadi membandingkan antara dua hal. Ini baik, tapi ini lebih baik, paling baik. Nah, komparatif. Di dalam bahasa kita, komparatif itu perbandingannya bisa 30% berhadapan dengan 70%, 20% berhadapan dengan 80%, atau mungkin 40% berhadapan dengan 60%. Si fulan tinggi, si fulan B lebih tinggi, jadi sama-sama tinggi tapi yang B lebih tinggi. Kemudian misalnya si fulanah A cerdas, si fulanah B lebih cerdas, jadi sama-sama cerdas tapi si fulanah B lebih. Itu kan komparatif dan superlatif. Prosentasenya, perbandingannya demikian dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, komparatif, superlatif, perbandingannya bisa 0% berhadapan dengan 100%. Dalam bahasa Arab, komparatif
perbandingannya bisa 0% dengan 100%. Untuk lebih mengetahui, misalnya kita lihat ayat Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Ini surat Al-Furqan ayat 24. Penghuni sorga ketika itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik istirahatnya dibandingkan dengan penghuni neraka. Maka penghuni sorga tempat tinggalnya lebih baik dan tempat istirahatnya lebih baik. Ini kan menggunakan komparatif. Memang penghuni neraka tempatnya baik, tapi penghuni surga lebih baik. Memang penghuni neraka tempat istirahatnya baik, tapi penghuni surga lebih baik. Tidak dipahami demikian. Perbandingannya adalah 0% berhadapan dengan 100%. Dalam bahasa Arab, komparatif bisa seperti itu, 0% berbanding dengan 100%. Sehingga ketika para jamaah membaca ayat ini, ayat 103, kalau mereka mengetahui, kalau mereka beriman, buang itu sihir, ambil keimanan dan berbuatlah ketakwaan, niscaya balasan di sisi Allah itu lebih baik. Ini perbandingannya berapa persen? 0% berhadapan dengan 100%. Sihir gak ada kebaikannya, malah membinasakan kok. Dan membinasakannya bahkan sejak di dunia dia dikuasai oleh jin-jin yang menguasainya, yang selama ini bekerja sama. Itu masih di dunia, sudah nggak ada baiknya, belum di akhiratnya nanti. Jadi perbandingannya sihir dengan keimanan. Keimanan mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya, perbandingannya 0% berhadapan dengan 100%. Jadi insya Allah sudah jelas ya. Ketika kita melihat ayat 103, khairun lebih baik, berarti sihir baik tapi keimanan lebih baik. Tidak demikian. Perbandingannya 0% berhadapan dengan 100%. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Yang dimaksud jika mereka mengetahui, realitanya mereka tidak tahu. Jadi jika mereka mengetahui, misalnya mereka akan berbondong-bondong mengambil keimanan, membuang sihir. Mereka akan berbondong-bondong berbuat ketakwaan, mempelajari Al-Quran, hukum-hukum Allah, dengan membuang jauh-jauh sihir. Kalau mereka tahu. Tetapi yang terjadi, mereka justru membuang Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tapi terus bekerja sama dengan setan, mempelajari sihir-sihir. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Jadi orang muslim juga tidak sedikit yang ikuti jejaknya Yahudi, mempelajari sihir-sihir, tidak mau mempelajari Al-Quran. Dan kita setiap saat berdoa agar jangan sampai ketempelan orang Yahudi, jangan sampai memiliki karakternya Yahudi, agar jangan sampai ngikuti jejaknya Yahudi. Kapan setiap saat kita berdoa? Dalam sholat 5 waktu 17 kali, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta di jalan yang lurus, sirat mustaqim. Jangan pernah di jalannya orang-orang yang dilaknat, ghairil maghdubi alaihim, itu jalannya orang-orang Yahudi. Tapi dalam realitanya banyak muslim yang justru senang dengan sihir-sihir, Al-Qur'annya ditinggalkan, memusuhi orang yang mengadakan kajian-kajian tafsir, kajian-kajian Al-Quran, tetapi bela-belain dunia klinik dan yang lainnya. Kalau ditanya muslim, oh muslim dengan jejaknya Yahudi, muslim mengikuti tindak tanduknya Yahudi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, para jamaah rahimakumullah, sekarang ayat 104. Masih fresh? Kalau masih, kita lanjutkan ayat 104.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu wadhurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kalau kita membaca Al-Quran menjumpai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, apa pesan Abdullah ibnu Mas'ud? Kan kita orang-orang beriman, kita orang-orang muslim, kita orang-orang beriman. Kemudian kita baca Al-Quran, kita menjumpai ayat awalnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, pasang telinga baik-baik. Kalau menjumpai kalimat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Perhatikan apa yang akan Allah sampaikan. Apakah Allah akan menyampaikan kebaikan yang mesti kita mentaatinya, atau Allah akan menginformasikan tentang keburukan yang kita harus menjauhinya? Pasang telinga baik-baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina, wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah oleh kalian unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, awalnya para sahabat memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Rasulullah ra'ina, ya Rasulullah perhatikanlah kami. Ra'ina, kita mengetahui bahasa Arab riayah, mengasuh, memperhatikan, ya, mengasuh, memperhatikan, riayah. Orang demikian juga para sahabat mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah ra'ina, ya Rasulullah ra'ina, perhatikanlah kami ya Rasulullah, bimbinglah kami ya Rasulullah, asuhlah kami ya Rasulullah. Ini makna dari ra'ina. Tetapi kemudian dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi masih berbicara tentang orang Yahudi nih. Orang-orang Yahudi melihat para sahabat memanggil Nabi dengan ra'ina, maka kemudian orang Yahudi membuat kalimat yang mirip-mirip tapi maksudnya beda. Kedengarannya ra'ina, Muhammad ru'una. Jadi ru'unah artinya pandir, ru'unah artinya goblok. Maka ketika orang Yahudi berbuat demikian, Allah larang kaum muslimin, Allah larang para sahabat untuk memanggil beliau ya Rasulullah ra'ina. Jangan memakai ra'ina, karena itu berpotensi dipelesetkan oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi telah melakukannya, memanggil Nabi dengan ru'unah, pandir, mirip ra'ina, ru'unah. Akhirnya Allah mengatakan panggil Nabi dengan panggilan unzurna, ya Rasulullah lihat kami. Maknanya sama, ra'ina, unzurna, maknanya sama, tetapi dengan diganti unzurna, tidak dipelesetkan lagi oleh orang-orang Yahudi. Mereka sangat tidak menghargai Nabi. Sudah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, yang mereka telah mengetahuinya persis sebelum diutusnya Nabi, karena diinformasikan di dalam Taurat. Al-Quran tersebut diabaikan, dilecehkan, dibuang ke belakang. Mereka lebih memilih sihir, mereka lebih mempelajari sihir. Dan bagaimana muamalah mereka kepada Nabi? Muamalah mereka melecehkan Nabi, muamalah mereka tidak menghormati Nabi. Para sahabatnya memanggil ya Rasulullah ra'ina, diplesetkan oleh mereka ru'unah. Ya Rasulullah ra'ina, perhatikanlah kami ya Rasulullah, bimbinglah kami ya Rasulullah, berilah kami pengasuhan ya Rasulullah. Dipanggilnya ru'unah, pandir, goblok. Maka Allah larang agar sebagai gantinya para sahabat memanggil beliau unzurna,
ya Rasulullah, undurna. Jadi di sini kalau kemudian sekarang terjadi pempelesetan istilah, ini memang sudah disebutkan oleh Allah. Allah menginformasikan kepada kita orang Yahudi yang suka mempelesetkan. Coba sekarang apakah tidak terjadi? Terjadi sesuatu yang jelas riba. Istilahnya itu riba. Tetapi kemudian ada orang mengatakan dengan istilah faidah. Ini ada faidah, ini faidah. Seakan-akan bukan riba diganti dengan faidah. Ya sama saja. Padahal aslinya adalah bunga yang merupakan riba. Diganti istilahnya dengan apa? Diganti istilahnya dengan ribah atau bagi hasil. Seakan-akan bukan riba. Sami mawon, ganti istilah saja itu. Ya semacam ini, mempelesetkan suatu istilah sehingga orang menjadi kabur. Nabi biasa dipanggil ra'ina, sama mereka dipelesetkan, dikaburkan dengan ru'una. Perbuatan orang Yahudi. Kemudian apa itu? Apalagi misalnya ya? Apalagi misalnya dan yang lain-lainnya. Intinya jangan sampai kita tasyabuh dengan Yahudi. Nah, jangan sampai kita tasyabuh dengan Yahudi, menyamar-nyamarkan sesuatu yang seharusnya tidak samar ya. Menyamar-nyamarkan sesuatu yang seharusnya tidak samar karena dibutuhkan kegamblangan, dibutuhkan kejelasan. Jangan ngikuti jejak Yahudi. Biar konsumen jelas ini barang halal apa enggak halal. Tulis telah mendapatkan sertifikat halal, tulisan halalnya jelas. Tulisan halalnya jelas. Jangan tidak jelas disamar-samarkan. Jangan. Ini sama kayak jejak, kayak perbuatannya orang Yahudi, menyamar-nyamarkan sesuatu sehingga akhirnya orang bisa terkecoh. Nah, walil kafirin adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir, bagi mereka adalah azab yang pedih. Bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Azab yang pedih. Di dalam Al-Quran ada penyebutan azabun alim, azab yang pedih atau azab yang menyakitkan. Ada juga disebutkan di dalam Al-Quran azabun muhin. Azabun muhin, azab yang menghinakan. Kalau adab yang menghinakan pasti untuk orang kafir. Tapi kalau adzabun alim bisa saja ditujukan untuk orang muslim. Orang muslim yang urusannya belum selesai ketika masih di dunia, kemudian dibawa mati sampai akhirat, mereka dapat azab, namanya adzabun alim. Azab yang menyakitkan. Yang namanya azab yang menyakitkan. Mana ada azab menikmatkan, kan gak ada. Tetapi untuk orang kafir, khusus untuk orang kafir, adzabun muhin ya, adzabun muhin. Dan walil kafirin adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Mempleset-plesetkan istilah atau panggilan, kemudian meninggalkan Al-Quran, diganti dengan sihir, bagi mereka adalah azab yang pedih. Dan orang kafir di neraka selama-lamanya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang perlu kita tegaskan lagi dari ayat 104 adalah jangan tasyabuh dengan orang kafir. Terkait dengan ayat ini, jangan tasyabuh dengan orang Yahudi. Mereka memiliki karakter mengkaburkan sesuatu sehingga akhirnya tidak jelas.
jangan tasyabuh kepada mereka. Secara umum orang kafir, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabuh dengan orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Artinya hukuman tertinggi dari suatu tasyabuh adalah batal Islamnya, sehingga dia dengan orang kafir satu kategori kekufuran. Itu kalau menyerupainya sudah pada kadar yang bisa membatalkan keislamannya. Tapi kalau tidak sampai pada kadar demikian, yang jelas sudah dosa dan bisa merupakan dosa besar. Sekarang kita lanjutkan ayat 105. Masih fresh, masih insyaallah. Ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzal alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir tidak pernah berkeinginan, min ahlil kitab walal musyrikin, baik orang kafir dari ahli kitab Yahudi Nasrani ataupun orang kafir dari kalangan orang musyrik, yaitu orang kafir secara umum. Jadi di dalam Al-Quran ada istilah orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, namanya ahli kitab. Orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani namanya ahli kitab. Adapun orang kafir dari orang-orang kafir secara umum selain Yahudi dan Nasrani disebut dengan musyrikun. Intinya orang kafir siapapun, baik ahli kitab ataupun orang kafir secara umum, mereka tidak pernah menginginkan, mereka tidak pernah suka ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum, untuk diturunkan kepada kalian kebaikan dari Tuhan kalian. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Para jamaah, ada yang bisa menebak tapi gak usah dijawab, cukup dibatin pada dirinya. Orang kafir siapapun orangnya, ahli kitab atau orang musyrik, tidak pernah suka untuk diturunkan kepada kalian kebaikan dari Tuhan kalian. Khairin min rabbikum. Apa yang dimaksud dengan khair? Kebaikan ini pengertiannya adalah yang pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah rahmat. Jadi tafsir daripada khairin sudah ketemu tulisannya. Saya baca biar bisa diikuti mana khairin pada kalimat yang mana. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzal alaikum min khairin. Nah, khairin di situ. Jadi orang kafir baik ahli kitab atau orang kafir secara umum tidak pernah suka, tidak pernah punya keinginan agar diturunkan kepada kalian kebaikan, khair. Yang pertama tafsir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua tafsirnya adalah rahmat. Baik dengan tafsir Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tafsir rahmat, yang jelas Muhammad diutusnya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Jadi dua-duanya betul, tafsir dengan Muhammad atau tafsir dengan rahmat, dua-duanya betul. Itu mereka tidak pernah mau, tidak pernah punya keinginan, tidak pernah berharap, tidak suka diturunkan kepada kalian, wahai orang muslim. Karena apa? Karena kedengkian mereka. Karena sesungguhnya mereka tahu persis diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu kebenaran, suatu hak yang harus diyakini, harus diimani. Mereka tahu persis, tapi mereka tidak beriman karena dengki. Kok dari Arab sih? Wong selama ini Nabi dari Bani Israel, kok ini dari Arab. Dengki, kedengkian ini menjadikan mereka tidak mau beriman, yang akhirnya mereka tuh benci sekali dengan diturunkannya Nabi di tengah-tengah kalian. Termasuk mereka tidak pernah menginginkan rahmat,
kebaikan apapun mengenai kalian. Mereka sangat senang dengan kebalikannya. Yang menimpa kalian adalah malapetaka, yang menimpa kalian adalah kehancuran, yang menimpa kalian adalah kesulitan, dan yang lain-lainnya itu yang mereka senang. Adapun perkara-perkara yang maknanya rahmat, mereka tidak suka. Tapi Allah bantah, silahkan mereka tidak suka, urusan mereka. Adapun Allah berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Mereka mau tidak suka, mereka mau tidak senang urusan mereka, yang jelas Allah lah yang menurunkan rahmat kepada siapa saja yang Dia ini Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu memilih jalan bunglon. Nah, ini yang kedua setelah murtad. Kemudian yang ketiga, kufurnya orang kafir secara umum, dan yang paling ringan, kufurnya orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Allahu a'lam. Ini saja yang bisa kita bahas. Jadi sampai pada 105. Semoga kita menjadi orang yang terbebas dari karakter dan jejaknya orang Yahudi, di mana kita senantiasa memohon kepada Allah ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kita mengikuti jejaknya orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Di dalam ayat-ayat yang kita bahas dari ini, orang Yahudi mencuekin Al-Quran tapi malah mempelajari sihir. Orang Yahudi mempelesetkan istilah yang biasa digunakan oleh sahabat, ra'ina menjadi ru'una. Maka kita jangan suka mempleset-plesetkan, sehingga perkara yang jelas menjadi samar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.